Oke, teman-teman, ini adalah video pertama gue di YouTube channel gue yang gue bikin atau gue bangun dengan niat gue ingin mendokumentasikan pendapat-pendapat gue yang mungkin akan gue share atau bisa gue share di platform YouTube ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk info-info atau pengetahuan dan edukasi untuk teman-teman supporter bola, sesama praktisi di bola, atau siapapun yang memang menikmati konten sepak bola. Topik yang pengen gue bahas pada kesempatan ini ya nggak jauh-jauh dari yang lagi rame, tapi mungkin gue akan ngasih sudut pandang dari sisi kepelatihan. Sintayong out dari tim nasional Indonesia, kita udah tahu semua. Pertama, gue mau mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin atas semua jasa-jasa yang telah Coach Shin berikan kepada tim nasional Indonesia, Coach Shin dan staff seluruhnya. Gue nggak tahu ya, staffnya ini masih ada apa enggak, ikut Coach Shin out apa enggak out, gue nggak tahu itu. Nah, silakan lo komen di bawah kalau lo tahu informasi ini. Coach Shin sendiri sudah memberikan yang terbaik, gue rasa, ke tim nasional Indonesia kita. Waktu dia sebelum masuk itu, timnas kita ada di ranking 173 kalau gue nggak salah. Sekarang kita ada di level 127 kalau gue nggak salah ya. Jadi itu adalah very big jump, ya, lompatan yang sangat tinggi, dan itu adalah sebuah prestasi yang patut kita apresiasi. Tentunya bukan kerja Coach Shin sendiri, ada kerja manajemen dari PSSI yang membantu Coach Shin dalam perekrutan atau scouting atau menemukan pemain diaspora yang kualitasnya memang di atas beberapa pemain lokal kita. Kita harus akuin itu. Terus juga staff-staffnya Coach Shin, ya pasti banyak banget yang gue tahu yang banyak membantu kerja beliau. Coach Shin sendiri punya prestasi yang mentereng ya menurut gue ya, tapi bukan piala, karena biar bagaimana sampai hari ini dia belum pernah mempersembahkan piala kepada kita. Kita menang lawan Australia di kualifikasi di Piala Asia U23. Kita menang lawan Korea Selatan yang notabene adalah negara Coach Shin. Itu luar biasa. Kayaknya dulu gue mimpi-mimpi deh untuk bisa menang sama Korea atau menang sama Australia. Bahkan kita juga hampir menang lawan Bahrain, di mana ada 1-2 kejadian yang membuat kita gagal menang, which is happen in football. Tapi Bahrain juga main di kandangnya ketar-ketir. Kayak dulu Bahrain sih ngeremehin kita lah ya. Terus juga terakhir yang paling masih grace ya, atau masih menurut gue bisa dibilang fenomenal karena sejarah mengatakan demikian ya. Kita nggak pernah menang lawan Saudi Arabia, itu juga dilakukan oleh Coach Shin. Tentunya sebagaimana netizen yang lain ya, gue juga merasa Coach Shin ini memang pelatih yang cukup berjasa ya di tim nasional kita. Makanya kita sekarang masuk ke pembahasan apakah ini waktu yang tepat untuk mengganti Coach Shin. Nah, ini gue akan coba berikan pendapat gue dari sisi kepelatihan gitu. Dari sisi kepelatihan sendiri, memang hal mewah yang banyak tidak dimiliki oleh pelatih itu memang adalah waktu ya. Berbeda dengan gue, kayak gue ngelatih di development football ya. Kalau Coach Shin kan senior football ya. Development football, gue punya waktu. Gue punya waktu untuk membangun tim lah, kasarnya gitu. Gue bisa bilang ke manajemen, lu mau tim ini bagus, gue butuh 4 tahun atau 5 tahun, kasih gue 2 tahun buat ngebabat basicnya dulu. Seperti contoh, teknisnya analogi begini, gue pengen tim gue main build up-nya rapih gitu, dari bawah ke tengah, tengah ke depan ya. Ya itu kita menguasai bola gitu. Ya gue akan sikat basicnya ya, dari passing, control, decision making, itu akan gue sikat 2 tahun pertama. Yang itu akan membuat kita di pertandingan-pertandingan selama 2 tahun itu akan kalahan. Ya akan banyak kalah. Karena apa? Pasti di pertandingan gue akan coba build up, gue akan paksa build up, dan itu pasti akan gagal ya, langsung kebobolan, kita kena counter atau kita blunder. Tapi itu hal yang bisa gue lakukan karena gue di development football. Ya hasil akhir tidak melulu menjadi mata uang di situ gitu. Beda dengan Coach Shin. Currency-nya senior football atau mata uangnya senior football adalah menang. Contoh, ya menurut gue nih pribadi, apakah gue setuju dengan filosofi Coach Shin bertahan dan counter attack yang ini gue review? Oh tidak, itu bukan filosofi gue. Tapi who cares, lawan Saudi Arabia dengan permainan yang kata orang-orang sih dibilang mainnya bagus kita, terus kita mainnya luar biasa top gitu. Menurut gue enggak. Menurut gue waktu lawan Saudi Arabia kita main super pragmatis, super direct, dan banyak safety ya.
Dan which is not wrong ya, itu nggak salah sama sekali. Yang dibutuhkan adalah kemenangan. Lu mau parkir bus, lu mau parkir pesawat di situ, nggak ada urusan, men. Ya, yang penting adalah kita menang 2-0 clear, ya kita menang. Ya, jadi menurut gue itu adalah yang paling penting, kita menang, dan menang lawan Saudi ini bukan hal yang biasa ya buat gue ya. Buat kita tuh hal yang luar biasa, historically speaking ya, gitu. Nah tentunya dengan semua jasa dan skill atau keahlian coach Shin menangani timnas Indonesia, gue juga menyoroti beberapa kekurangan karena gue akan mencoba fair atas setiap konten-konten yang gue buat. Yang menurut gue, dan ini udah lama gue bahas, menjadi hambatan atau sedikit banyak kekurangan atau minus dari coach Shin adalah masalah komunikasi. Untuk pelatih yang dibayar miliaran per bulan yang gue tahu ya, dia harusnya bisa bahasa Inggris, paling tidak. Universal, ya. Karena itu harusnya. Karena kalau misalnya enggak, ini masalah. Karena mostly yang ada di timnya itu adalah orang-orang yang ngerti bahasa Inggris. Karena translator, oke. Translator dari 100% mungkin dia bisa sampaikan berapa? 70, 75%, ya. Ya pasti ada gap di situ komunikasi. Jadi, gue melihat mungkin tidak terjadi komunikasi yang sifatnya dua arah ya sama coach Shin dari pemain-pemain, terutama pemain senior yang memang main di top level di negara Eropa yang terbiasa berkomunikasi dengan pelatih. Jadi apakah itu menjadi faktor? Iya, menurut gue salah satu faktor. Tapi apakah itu faktor utama, gue nggak tahu. Terus menurut gue coach Shin dari gameplaynya atau game plan-nya, yang ini menurut gue itu mungkin filosofinya ya, tapi menurut gue itu belum terlalu jelas atau belum terlalu clear ya. Apakah itu fit in dengan pemain-pemain di Indonesia yang banyak diasporanya, strategi dia itu patut dipertanyakan. Tapi gini loh, ketika lo deal sama satu pelatih, misalnya PSSI deal sama coach Shin, ini analogi gue ya, ada dua pilihan. Lo mau coach Shin melaksanakan filosofinya PSSI, ya, atau PSSI datang meng-hire coach Shin dengan filosofinya dia. Ya, yang gue tahu juga yang dilakukan oleh coach Shin ini memang sudah dilakukan di Korea Selatan sama dia. Bermain lebih deep, low block, dan initiate counter attack. Nah sekarang dia bawa itu ke Indonesia. Gue nggak tahu deal-dealnya gimana, tapi ketika sudah deal, dan gue anggap sekarang adalah yang deal itu adalah coach Shin datang dengan filosofinya. Ya, lu nggak boleh kritik dia. Dalam hal ini gue bilang PSSI ya, lu nggak boleh bilang ke dia, main lu bertahan banget, gitu. Main lu terlalu pragmatis banget, nggak bisa. Menurut gue nggak fair. Karena dari awal sudah deal. Lu masuk, lu hire gue dengan filosofi yang gue percaya. Itu adalah yang terbaik buat tim gue. Gitu. Ada lagi banyak statement yang bilang katanya coach Shin salah satunya yang membuat dia out hari ini adalah pilihan pemain dia pada saat lawan Cina. Nah, gue nggak setuju beberapa statement dari netizen ya, atau teman-teman yang memang mereview pertandingan tersebut. Dibilang katanya coach Shin melakukan kesalahan, tidak masang si Fulan, tidak masang si ini, si itu ya. Kalau masang si ini lu bisa menang, men. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak ada yang tahu di sepak bola. Dan setidak-tidaknya sebelum lu memasang line up pemain, lu punya beberapa pertimbangan. Karena pemilihan pemain inti line up yang bertanding itu memang mutlak di tangan pelatih. Tapi pelatih itu punya pertimbangan beberapa. Setidaknya gue bicara gue. Sebelum gue memasang pemain masuk di line up, gue berkonsultasi dengan beberapa departemen. Khususnya departemen yang paling sering gue ajak komunikasi adalah fisik, mencakup medis. Gue harus tanya pemain ini, lu medically fit apa enggak? Ada pemain yang 80% oke buat gue, 80%-nya dia ini oke buat gue main. Boleh sampai menit 60-70. Ada yang pemain 100% tapi secara fisik dia tidak ikut latihan, mungkin udah H-4 gitu. Sebelumnya dia di treatment cedera. Nah, ini pertimbangan pelatih itu sendiri. Ada juga mungkin pemain-pemain yang jet lag atau punya masalah keluarga yang belum terselesaikan, membuat dia fit secara fisik tapi secara mentally dia nggak fit ya. Ini juga menjadi pertimbangan, dan kita nggak ada yang tahu hari itu apakah dipasangnya si ini dan si itu memang berdasarkan coba-coba. Ini menurut gue ini statement yang kurang pas ya. Dan menurut gue ini orang nggak ngerti bola ini kalau ngomong kayak gini. Ya jadi
nggak mungkin lah sekelas dia coba-coba atau ngapain gitu, melakukan hal-hal bodoh ya, menurut gue ya. Tapi memang apakah dia bisa membuat kesalahan di pertandingan itu? Bisa jadi, tentunya bisa jadi. Ya karena misjudgment dan lain sebagainya itu terjadi di sepak bola. Tapi untuk mengatakan kalau Tom Haye main, kita pasti bakal menang nih. Ini menurut gue ini orang nggak ngerti bola dan sangat bias. Dan dengan stand yang sama, gue akan bisa bilang juga, kalau Tom Haye main, bisa jadi kita kalahnya nggak 2-0. Bisa jadi berapa? 3-4-0 atau 3-4-1. Kan bisa aja dengan stand yang sama ya, kalau berandai-andai. Dan itu bukan, semuanya itu bisa dikurasi di sepak bola, walaupun tidak ada hasil pasti. Tapi, di-curated itu bisa. Tapi untuk ngomong ini main, terus menang, dan ini main, dan terus nggak menang, menurut gue itu hal yang tidak dewasa. Sama juga kayak beberapa pemain diaspora yang memang ada yang nggak perform lah menurut gue. Tapi coach tetap memainkan pemain itu ya. Jadi menurut gue dia punya pertimbangan lain yang gue mungkin nggak tahu. Pada intinya memang dari sisi kepelatihan, lo punya hal-hal yang memang lo akan pertimbangkan gitu. Coach pelatih kelas dunia, gue yakin dia punya pertimbangan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun keputusannya salah, bisa jadi. Tapi kayaknya beliau adalah orang yang memang tahu apa-apa yang beliau lakukan. Gue melihat juga beliau mungkin adalah orang yang sedikit keras kepala, which itu lo harus punya memang di dunia pelatihan, sedikit idealisme ya, atau bahkan ya lo mempertahankan argumen lo harus kuat gitu. Dan apakah sekarang waktu yang tepat kita kembali lagi? Menurut gue enggak, bukan waktu yang tepat karena menurut gue hasil kita sekarang, kita masih on track di round 3 Piala Dunia. Kita masih posisi 3. Kita masih punya kans untuk naik lagi. Ya juga tentunya turun. Jadi untuk men-set up ini pelatih baru, menurut gue ini kurang tepat. Tapi gue tidak lebih pintar dari Erick Thohir, dari Pak Erick. Dia orang top ya di bola ya. Dia punya Inter Milan dulu, DC United, sekarang Oxford United. Dia pasti punya pertimbangan yang luar biasa besar resikonya dan dia udah pertimbangkan itu. Apakah 2,5 bulan ini dengan pelatih baru cukup waktunya? Lagi-lagi gue bilang barang paling mewah yang tidak dimiliki banyak oleh seorang pelatih adalah waktu di senior level ya. Jadi kita lihat apa yang bisa dilakukan pelatih baru dalam waktu yang singkat. 2 bulan itu singkat banget ya. Dan idealnya lagi-lagi gue tekankan nih, ada beberapa hal yang menurut gue adalah perlu gue sampaikan. Tim nasional itu menurut gue tidak perlu training center, tidak perlu TC. Ini idealnya ya, karena tim nasional itu pemain-pemainnya dibentuk di klub. As long pemain lo adalah pemain reguler di klub, pemain yang terus main di klub, punya jam terbang bagus di klub, lo tinggal panggil dia 5-5, 6 sebelum pertandingan. Itu idealnya, karena memang kalendernya sudah di-set sama FIFA, seperti itu. Jadi mungkin tidak akan ada TC jangka panjang. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh pelatih baru dari waktu yang sangat-sangat against dia. Ya bebannya sangat berat. Terakhir buat coachin, gue mengucapkan selamat berlibur. Karena kita juga sama-sama tahu dia mendapatkan kompensasi yang luar biasa besar dari PSSI. Terus gue yakin dan gue sangat yakin lah ya. Gue yakin banget itu. Setelah ini tawaran coachin dari tim-tim luar baik klub atau tim nasional akan sangat banjir ya, karena seperti kita tahu di media juga di mana-mana disorot bahwa saya coachin memang membawa Indonesia to the next level. Jadi stand-nya buat coachin, dia dapat kompensasi, dia bisa liburan dulu, take a break. Terus untuk tawaran menurut gue dia nggak perlu khawatir karena tawaran itu pasti akan banjir kepada dia. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terakhir, gue berharap memang tim nasional kita ada di Piala Dunia. Tapi gue juga punya topik yang pengen gue bahas di video lain mungkin. Apakah negara kita sudah pantas masuk Piala Dunia? Gue punya sudut pandang yang berbeda tentunya. Dengan beberapa hal yang sudah terjadi di federasi kita atau di sepak bola kita. Tapi nanti itu akan gue bahas di video yang lain. Oke, terima kasih guys for watching. Thank you and see you next video. Bye-bye.